sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa share dan like video ini, juga subscribe channel kita dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari kita. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu guru, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, anak ibu guru semuanya sehat-sehat, dan buat bunda-bundanya, Bu Guru doakan juga semoga semuanya sehat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, anak ibu guru, Bu Guru mau tanya nih, anaknya ada yang tahu nggak ya, hari ini di sekolah kita lagi ada acara apa? Acara apa? Iya, acara misi dramanya. Hari ini kita mau mengikuti membuat kegiatan drama. Tapi Bu Guru mau tanya, anaknya tahu tidak judul drama yang mau kita buat? Siapa yang tahu judulnya apa? Ayo. Pak Petani ya. Benar. Nah, nanti di sini banyak yang berperan, banyak perannya. Ada yang nanti berperan sebagai Pak Petani, ada yang berperan sebagai kelinci, sebagai beruang, dan masih banyak lagi. Nah, senang anaknya ya. Nah, sebelum kita memulai acara ini, kita baca doa sebelum belajarnya dulu. Ayo sekarang coba angkat tangannya semua, tangan ke atas, kepala ditundukkan, kita berdoa kalau mau belajar. Kita doanya dulu ya nak. Raditu ilahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyyu wa rasuluh wabil qur'ani imama wa uman Rabbi Alhamdulillah kita sudah baca doanya. Selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan drama. Pada suatu hari di desa yang terletak tak jauh dari kaki bukit, tinggallah seorang Pak Petani dengan tanah kebunnya yang sangat subur, sehingga jika ia ingin menanam tanaman wortel ataupun tanaman lainnya tumbuh dengan sangat cepat. Pak Petani setiap harinya selalu menjaga dan merawat tanamannya dengan baik, mulai dari pagi hingga petang, sehingga membuat tanaman Pak Petani tampak baik dan menyehatkan untuk dimakan. Di suatu siang yang amat terik, terlihatlah dari kejauhan tanaman Pak Petani yang amat subur oleh sekawanan kelinci. Kawanan kelinci pun menghampiri petani yang sedang membersihkan rumput di sekitar tanamannya. Salah satu kelinci berkata, "Hai Pak Petani, aku lihat tanaman wortelmu amat segar. Bolehkah aku memintanya sedikit untuk aku dan kawan-kawanku yang sedang kelaparan?"
Kelinci bertanya dengan wajah yang girang, berharap Pak Petani memberikan sedikit wortelnya. Dan Pak Tani pun menjawab dengan wajah yang ketus. Enak saja, aku menanam semua ini dengan susah payah. Setiap pagi dan petang, aku selalu menyiramnya dan merawatnya. Tiba-tiba kamu datang untuk memanennya dan tanpa membantu aku untuk merawat tanaman wortelku ini. Kelinci menjawab, aku hanya meminta sedikit saja, tidak meminta sebanyak yang kau pikirkan. Aku dan teman-temanku sudah berkeliling bukit, namun tidak ada wortel yang tumbuh. Dan di saat kami melihat dari kejauhan, tanaman wortel mula yang sangat subur dan segar. Pak Petani pun menjawab, lantas aku harus peduli. Enak saja, aku mau memberi sebagian wortelku untukmu dan teman-temanmu. Oh, tidak, aku tidak akan memberikannya. Kelinci pun menjawab, mengapa teman-teman pikir Pak Petani? Semua tanaman itu adalah karunia dari Allah, dan atas izinnya lah tanaman wortelmu itu bisa tumbuh dengan subur. Pak Petani kembali menjawab, siapa bilang semua tanaman ini aku yang merawatnya dari pagi hingga sore, sehingga tanaman-tanamanku ini tumbuh dengan baik dan amat subur. Salah satu tanaman bunga yang ada di sekitar kebun Pak Tani pun berkata, jangan sombong seperti itu Pak Tani. Kami sebagai tanaman tidak akan melupakan karunianya. Benar tidak teman-teman? Iya benar. Betul itu Pak Tani. Sahut tanaman lainnya yang ada di sekitar Pak Tani. Selang beberapa lama, hewan-hewan lainnya pun melintas dan melihat perdebatan itu. Mereka pun mencoba membantu menyelesaikan dan menghentikan perdebatan itu. Salah satu hewan, yakni seekor beruang berkata, kelinci, ada apa ini? Kok pada ribut seperti ini? Coba jelaskan padaku. Tanya beruang dengan rasa penasarannya. Kelinci pun menjawab, Pak Petani sangat gigih dan sombong. Kami hanya meminta sedikit wortel padanya. Kami tidak bermaksud meminta semuanya pada Pak Tani. Tapi beliau tidak memberikannya. Malah beliau marah-marah dan mengatakan bahwa semuanya tanaman ini adalah semata-mata karena kerja kerasnya. Padahal semua ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, Pak Tani, mengapa kamu bersikap seperti itu? Memang betul bahwa tanaman ini hasil kerja kerasmu, tetapi kita tidak boleh ingkar bahwasanya tanaman ini adalah rezeki dan karunia dari Allah yang diberikan untuk kamu. Nah, sebagai bentuk rasa syukurmu, ada baiknya rezeki yang kita peroleh itu kita berikan kepada makhluk hidup yang membutuhkan. Wow, benar Pak Tani, tidak ada salahnya kita saling berbagi dan saling menolong kepada makhluk yang membutuhkan. Iya betul, itu akan menambah rezeki kita. Pak Petani merasa tersudutkan oleh perkataan beruang. Hai beruang, sudahlah, tak usah ikut campur dan tak usah kau mengajariku. Aku lebih paham dan lebih mengerti.
Karena aku ini manusia yang punya akal, bukan seperti kalian, hanya seekor hewan yang hanya tahu untuk makan saja dan tanpa mau berusaha. Kasar sekali perkataanmu, Pak Tani. Sekiranya kamu sadar bahwa kita bisa hidup sendirian di bumi ini. Melihat Pak Petani mulai tersudutkan oleh teman-temannya, Kelinci mengambil sikap bijak dan ia berkata, Pak Petani yang baik hati, terima kasih atas ucapanmu. Kami mohon maaf jika kami mengganggu waktumu. Semoga Allah selalu melindungimu dan menambah rezekimu. Ayo teman-teman, kita kembali ke rumah kita masing-masing. Di saat malam tiba, terdengarlah suara petir wow yang sangat kuat di atas bukit dan membangunkan semua makhluk hidup yang ada di sekitar bukit. Tak selang beberapa lama, hujan pun turun dengan sangat derasnya dan membanjiri di sekitar kaki bukit, termasuk kebunnya Pak Tani. Semua tanaman terendam air hujan. Keesokan paginya, semua makhluk hidup terkejut dengan kebunnya Pak Tani. Mereka melihat kebun Pak Tani sudah terendam air dan rusak. Pak Petani datang dan sangat terkejut melihat kebunnya. Beliau menangis dan sangat sedih. Semua tanamannya sangat rusak. Beliau teringat akan perselisihan yang terjadi kemarin. Beliau sangat menyesal atas sikap dan semua perkataan yang telah diucapkannya. Andai kata waktu bisa terulang, beliau ingin memberikan tanaman tersebut kepada kawan-kawanan kelinci. Namun sayang, semua sudah terjadi dan waktu tidak bisa terulang kembali. Nah, anak-anak ibu, dari cerita drama tadi, hikmah pelajaran apa ya yang bisa kita ambil? Ayo, siapa yang tahu angkat tangannya? Ya, siapa yang tahu? Adli? Apa yang bisa kita ambil pelajaran yang pertama? Pertama, kita tidak boleh izin untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Yang kedua, kita tidak boleh sombong karena semua rezeki yang kita rasakan sekarang adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kita tidak boleh menghina atau merendahkan makhluk hidup lainnya, karena kalau kita merendahkan makhluk hidup lainnya sama halnya kita merendahkan sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita akan melihat penampilan pentas seni dari teman-teman kita. Pastinya anak-anak ibu sudah tidak sabar lagi kan? Ingin melihatnya? Iya, Bu. Kalau begitu mari kita saksikan bersama-sama.
menanggapinya. Seperti kami para gajah, tubuh kami lebih besar dari hewan lainnya, dan kami memiliki hidung atau kami bisa menyebutnya berapa yang panjang. Dan aku adalah si harimau yang selalu mengaum jika lapar. Perkenalkan, aku adalah si ayam jago. Akulah yang selalu membangunkan para hewan menemukan di bawah pagi selanjutnya. Suaraku berbunyi seperti kami adalah sekelompok burung yang tinggal di pepohonan. Kami